Halo Sobat Belajar, kami kelompok 2 dari kelas 11.5 ingin membawakan materi yang sangat menarik nih. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Iriani Maratul Adila. Aku Nikaela Remawasti. Aku Raditya Garvin Gisanugra Putra. Dan aku Rahma Safira Aryudanti. Di video ini, kami akan membahas tentang proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel sperma pada laki-laki. Pernah nggak sih kamu penasaran gimana caranya tubuh laki-laki bisa memproduksi jutaan sel sperma setiap harinya? Kok bisa ya dari sel induk jadi begitu banyak? Yuk kita bahas proses luar biasa ini. Dijamin setelah nonton, kamu bakal ngerti dan ingat terus alurnya. Let's go! Nah, berikut ini adalah cuplikan dari balapan sperma yang baru-baru ini sedang viral. For USC Tristan! Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Spermatogenesis terjadi pada tubulus seminiferus yang ada di dalam testis. Secara lengkap, spermatogenesis adalah sebuah proses di mana sel germinal primer pada pria mengalami pembelahan dan menghasilkan sel-sel yang disebut spermatogonium. Bagaimana sih proses spermatogenesis terjadi? Nah, proses pembentukan sperma melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada spermatositogenesis. Spermasitogenesis adalah tahap pertama spermatogenesis yang melibatkan perbanyakan spermatogonium. Dan yang kedua ada maturasi, tahap pematangan yang menggunakan pembelahan secara meiosis. Lalu yang ketiga ada spermiogenesis. Proses ini melibatkan perubahan struktur dan fungsi spermatid menjadi spermatozoa. Yang pertama, spermatositogenesis. Pada tahap ini terjadi proses pembelahan spermatogonium, jamak spermatogonia tipe A. Lalu, spermatogonium membelah secara mitosis dan terjadi secara berulang-ulang. Hasil dari proses ini adalah spermatogonia tipe B. Nah, spermatogonia tipe B ini membelah secara mitosis akhir dan mengalami proses tumbuh, yaitu pertambahan volume. Hasil dari proses ini adalah 2 sel yang disebut dengan spermatosit primer. Nah, untuk tempat terjadinya spermatogenesis adalah di dalam testis. Lebih tepatnya, di dalam tubulus seminiferus. Proses ini melibatkan pembentukan dan pematangan sel sperma dari sel induk, yaitu spermatogonium, hingga menjadi spermatozoa yang siap digunakan. Maturasi. Pada tahap ini, spermatosit primer mengalami pembelahan secara meiosis. Hasil pembelahan ini bersifat diploid dan DNA-nya mengandung 2N. Pembelahan ini menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, proses pembelahan ini berlanjut ke meiosis kedua. Hasil pembelahan ini adalah spermatid yang bersifat haploid atau N. Nah, tempat terjadinya pematangan sperma ini adalah di epididymis. Epididymis ini adalah saluran panjang yang terletak di belakang testis dan berfungsi untuk mematangkan, menyimpan, dan membawa sperma ke vas deferens. Spermiogenesis merupakan tahap transformasi dan perlengkapan struktur spermatid menjadi spermatozoid. Tahapan spermiogenesis. Yang pertama, pemadatan inti. Yang kedua, pembuatan tudung kepala dan pembuatan akrosom yang berperan penting untuk menembus sel telur. Yang ketiga, membuat flagel yang berperan sebagai alat gerak sperma. Lalu, hasil akhir proses ini adalah spermatozoid yang sudah matang. Tahap spermiogenesis terjadi di dalam tubulus seminiferus testis. Tubulus seminiferus adalah saluran-saluran kecil yang berkelok-kelok di dalam testis, di mana sel-sel sperma diproduksi melalui proses spermatogenesis. Nah, ini nih tempat terjadinya proses spermatogenesis. Ada vas deferens, epididymis, testis, dan lipatan tubulus seminiferus.
Nah, untuk proses spermatogenesis sendiri itu dimulai pada saat seorang anak laki-laki mencapai masa pubertasnya. Pada masa pubertas ini, kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis mulai aktif menyekresikan hormon FSH dan LH. Hormon FSH atau follicle stimulating hormone atau dalam bahasa Indonesianya adalah hormon perangsang folikel adalah hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar pituitari atau hipofisis di otak. FSH berfungsi untuk merangsang produksi sperma, spermatogenesis. FSH bekerja pada sel-sel Sertoli di dalam testis untuk mendukung dan mengatur produksi sperma. Mempengaruhi kualitas sperma, FSH juga berperan dalam memastikan kualitas sperma yang dihasilkan. Hormon LH atau luteinizing hormone yang dalam bahasa Indonesianya adalah hormon pelutein adalah hormon gonadotropin lain yang diproduksi oleh kelenjar pituitari atau hipofisis di otak. Hormon ini bekerja sama dengan FSH dan memainkan peran penting dalam fungsi reproduksi pria dan wanita. LH bekerja pada sel-sel Leydig di dalam testis untuk merangsang produksi hormon testosteron. Testosteron sangat penting untuk perkembangan karakteristik seksual sekunder pria, seperti suara yang lebih dalam, pertumbuhan rambut tubuh, dan peningkatan massa otot, produksi sperma atau spermatogenesis, dan libido. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi spermatogenesis? Yang pertama, hormon. GnRH, LH, FSH, dan testosteron mengatur proses pembentukan sperma. 2. Suhu. Suhu testis harus lebih rendah dari suhu tubuh. Skrotum membantu menjaga kestabilannya. 3. Nutrisi, seperti asupan protein, vitamin, mineral, dan antioksidan, penting untuk pembentukan sperma yang sehat. 4. Lingkungan, seperti rokok, alkohol, stres, infeksi, polusi, dan bahan kimia bisa mengganggu produksi sperma. Kondisi yang memicu gangguan pada spermatogenesis. Yang pertama ada perubahan kromosom. Kelainan genetik seperti sindrom Klinefelter dan mikrodelesi kromosom Y dapat menghambat pembentukan sperma. Yang kedua, kriptorchidis bilateral. Testis gagal turun ke skrotum, biasanya sejak dalam kandungan. Yang ketiga, torsio testis. Aliran darah ke testis terhambat karena pembuluh darah terjepit, bisa merusak testis. Yang keempat, trauma. Cedera fisik pada testis akibat benturan, kecelakaan, tumor, atau aktivitas seksual yang tidak tuntas. Yang kelima, infeksi. Infeksi seperti gondongan atau infeksi menular seksual bisa mengganggu produksi sperma. Nah, jadi apa aja sih contoh-contoh gangguan spermatogenesis? Yang pertama, oligoiospermia, yaitu jumlah sperma sedikit. 2. Astenoiospermia, yaitu pergerakan sperma lambat atau tidak normal. 3. Teratoiospermia, yaitu bentuk sperma tidak normal. Selanjutnya yaitu cara menjaga kualitas sperma. Cara tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, konsumsi vitamin dan mineral. 2. Menjaga asupan nutrisi. 3. Pola hidup sehat. 4. Konsumsi suplemen. Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai spermatogenesis, mulai dari pengertian, tahapan-tahapan penting, hingga faktor yang mempengaruhi dan gangguan yang bisa terjadi. Kita juga telah membahas beberapa tips untuk menjaga kualitas sperma agar tetap sehat. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan kesadaran kita akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kelas maupun melalui kolom komentar. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!